Pandemi masih terjadi, siapa saja harus mawas diri agar tidak terinfeksi. Pandemi juga masih membuat tenaga medis terus memberi diri dan tetap semangat melayani. Inilah yang dilakukan oleh Leila Lengkong, dokter spesialis bedah yang bekerja di Rumah Sakit Siloam Sepanjang Jaya Bekasi dan Rumah Sakit Hosana Medika Cikarang ini mengatakan, melayani pasien COVID-19 merupakan panggilan jiwa. Meski terselip ketakutan terinfeksi, dirinya tetap optimis. Profesi yang ia jalani pasti memiliki konsekuensi. Ya sudah pasti banyak sekali pengalaman ya, baik suka dan duka. Kalau sukanya ya memang kita passionnya sudah menolong orang. Otomatis ada satu sukacita ketika kita harus membantu orang-orang. Karena jujur di saat pandemi ini tidak semua dokter juga yang memang harus melayani pasien COVID. Nah kebetulan kami barangkali orang-orang yang terpilih ya dalam pelayanan pasien-pasien COVID, apalagi khususnya saya dokter bedah, ya itu merupakan suatu sukacita besar bahwa saya bisa melayani ya pasien-pasien, terutama pasien-pasien COVID yang memerlukan bantuan operasi atau bedah gitu ya. Tak bisa dipungkiri, wabah virus corona yang merajalela telah menelan korban nyawa, termasuk tenaga medis dan tenaga kesehatan. Hal ini membuat Leila merasa kalut dan hanya bisa menyerahkan hidup sepenuhnya atas kuasa Tuhan. Itu sebenarnya sangat luar biasa sedih ya, tapi semua itu memang tergantung kepada imun seseorang, imun dalam kita menghadapi pasien-pasien COVID. Ya, ini saya bisa katakan kita berjuang dalam COVID ini tergantung nasib. Nasib kita akan dibawa kemana ya, karena apa? Banyak juga dari teman-teman itu yang sudah divaksin. Vaksin penuh, tapi mereka harus berjuang juga saat mereka terpapar COVID dan pada akhirnya mereka harus menyudahi perjuangan mulia mereka di saat pandemi ini ya. Berdasarkan data Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia per 18 Agustus 2021, total jumlah kematian dokter di Indonesia mencapai 688 orang. Bila ditambahkan dengan jumlah kematian tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya berjumlah 1.967 orang. Ketua Dewan Pertimbangan PBID Profesor Zubairi Jurban mengatakan, akibat banyaknya tenaga medis yang meninggal saat ini menyebabkan kebutuhan sumber daya manusia di bidang kesehatan menjadi berkurang. Saat ini Ikatan Dokter Indonesia dan Kementerian Kesehatan RI sedang mempersiapkan tambahan SDM dengan mempercepat proses kelulusan dokter umum dan mempermudah kepengurusan administrasi dan keabsahan untuk dokter spesialis dan dokter konsultan bisa segera bertugas. Nah di luar itu kan sebelum menjadi dokter umum ada yang hampir selesai atau sudah selesai namun masih perlu masalah administrasi, nanti kan bisa segera dipercepat. Kemudian dokter umum yang sedang mengambil spesialis itu juga bisa menolong orang dengan COVID-19 yang dalam pendidikan untuk menjadi spesialis. Kemudian dokter spesialis yang belum diresmikan itu bisa juga prosedur peresmiannya bisa dipercepat. Demikian pula dokter konsultan. Jadi masih punya lumayan sih cadangan dan ternyata juga itu kemarin berhasil. Zubairi menambahkan upaya pemerintah dalam memberikan perhatian dan perlindungan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan saat ini sudah cukup baik dengan memberikan vaksinasi dosis ketiga sebagai booster. Zubairi juga meminta agar pemerintah memperhatikan insentif bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang saat ini bertugas di sentra pelayanan COVID-19. Pembayaran insentif harus dilakukan tepat waktu sesuai besaran yang sudah ditetapkan karena tenaga medis dan tenaga kesehatan memiliki keluarga yang harus dinafkahi. Tak hanya itu, Zubairi berpesan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan agar tetap menjaga diri selama menjalankan tugas dengan tetap menggunakan alat pelindung diri atau APD sesuai tingkatannya. Begitu tiba di rumah sakit atau puskesmas, harus segera mengenakan APD tersebut. Saat selesai bertugas, wajib untuk membersihkan diri dengan mandi dan mengganti pakaian yang bersih. Tim Liputan CNN Indonesia.